Hai semuanya, nama saya Amelia dari kelas 1 PMP dengan NPM 2041173. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya membayar pajak. Sebenarnya apa sih arti pajak? Nah, pajak itu adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang baik sebagai seorang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan taat membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan manfaat, yaitu antara lain yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajian. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, dana pemilu. Yang terakhir itu yang keenam, pengembangan alat transportasi massal dan lain-lainnya. Umat Buddha juga dianjurkan membayar pajak. Dalam kitab Anuttara Nikaya, Buddha tersabda, dengan harta kekayaan yang dikumpulkannya, dengan semangat, dengan cara sah dan tanpa kekerasan, seseorang dapat membuat dirinya, orang tuanya, istri dan anaknya juga bahagia. Pelayan dan bawahnya, sahabat dan kenalannya dan orang-orang lain juga bahagia dengan cara membayar pajak dengan memberikan persembahan kepada orang suci untuk mengumpulkan pahala. Dengan demikian, seorang Buddhis yang baik tidak akan menolak membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Sebaiknya pelajarilah manfaat dan fungsi pajak agar lebih bijak taat pajak. Marilah segera membuat NPWP dan laporan SPT tahunan, jangan sampai lupa menunggak atau bahkan sampai mengabaikan kelangsungan hidup negara ini. Juga bergantungan kepada kita, warga negaranya. Pentingnya memiliki rasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia ialah makhluk sosial, artinya manusia butuh berinteraksi, bersosialisasi, atau berhubungan timbal balik dengan manusia-manusia lain. Perlu dicatat, berinteraksi dengan manusia lain berarti kita harus mengimbangi perasaan dan kenyamanan manusia lain pula. Jika kita abaikan kesadaran itu, tidak akan terjadi keharmonisan sesama manusia. Orang yang tidak peduli perasaan dan kenyamanan manusia lain, tidak akan ada manusia yang mau mendekat dengan dia. Bahkan, dapat menimbulkan reaksi keras karena perasaan dan kenyamanan mereka terganggu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika Anda tidak peduli kebersihan tubuh, akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Di kasus ini tidak akan menimbulkan reaksi keras manusia lain, tetapi manusia lain akan menghindar karena tidak tahan dan tidak mau terganggu dengan bau itu. Ketika memakai toilet umum, kita semua patut menjaga kebersihan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna lain. Poin pentingnya, semakin kita pandai bersosialisasi dengan manusia lain, semakin banyak teman kita. Semoga kita memiliki rasa sosial, peduli terhadap sesama dan empati yang tinggi, sehingga hati akan tergerak untuk membantu. Ikut serta menolong sedikit meringankan beban orang lain dalam berbagi kesempatan.
dimulai dari hal kecil di sekitar kita dan menjadikan contoh agar orang turut serta ikut dalam apa yang kita lakukan. Semua dilakukan dimulai dari diri sendiri.